Di sini saya mau menjelaskan uji validitas person product moment pada sebuah data. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan uji validitas person dibagi menjadi dua. Yang pertama, membandingkan R hitung dengan R tabel. Hukumnya jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka hasilnya valid. Sedangkan jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka hasilnya tidak valid. Yang kedua, melihat nilai signifikansi. Hukumnya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya valid. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka hasilnya tidak valid. Data yang saya miliki diambil dari 30 responden. Di sini saya ingin mengetahui kevalidan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Pada variabel X, kualitas pelayanan berjumlah 10 pertanyaan, dan pada variabel Y, kepuasan pelanggan berjumlah 10 pertanyaan. Di sini saya akan menguji validitas data dengan satu persatu. Yang pertama, saya akan menguji validitas dari data kualitas pelayanan terlebih dahulu. Caranya, yang pertama, kita blok semua angka-angka yang ada pada angket kualitas pelayanan terlebih dahulu. Lalu kita kopikan ke dalam SPSS. Nah, semua data yang sudah kita copy sudah masuk semua ke dalam SPSS, tetapi tampilannya masih belum rapi, sehingga kita harus edit terlebih dahulu ke dalam variable view. Kita klik variable view, kita ubah namanya dengan cara klik Ctrl F, kita klik replace, lalu pada kolom find kita isi var000 dan pada kolom replace with kita ubah menjadi variable X. Lalu kita klik replace all, klik close, dan pada item X11 yang terakhir kita ubah menjadi total. Lalu kita ubah desimalnya menjadi 0 semua. Jika sudah, kedua kita balik lagi ke data view. Di sini sudah terlihat tampilan datanya rapi dan tidak ada 0 di belakang koma. Lalu kita lanjutkan pada pengujian validitas data tersebut dengan cara klik analyze, lalu kita pilih correlate, kita pilih yang bivariate. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang ketiga, kita pilih semua item-item X1 sampai X yang terakhir dengan cara klik Ctrl A, lalu kita distribusikan ke kolom sebelah kanan. Klik tanda panah tersebut. Nah, lalu pada kolom correlation coefficient, jangan lupa kita centang yang persen. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul output dari hasil uji yang tadi kita lakukan. Di dalam dasar pengambilan keputusan uji validitas person dibagi menjadi dua. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang kedua, melihat nilai signifikan. Nah, untuk yang pertama, saya akan mengambil keputusan dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, dari mana sih untuk mendapatkan nilai R tabelnya? Kita lihat ke sini. R tabel yang saya gunakan person product moment yang signifikannya level 0,05 atau level 5%. Untuk N, kita sesuaikan dengan jumlah responden. Kita pilih yang 2 tailored. Karena data yang saya uji itu saya ambil dari 30 responden, maka untuk N-nya saya pakai yang 30. Maka R tabel yang saya dapat 0,361. Nanti saya akan membandingkan antara R hitung dengan R tabel 0,361. Kita balik lagi ke SPSS.
Di sini saya akan cek satu persatu item apakah hasilnya valid atau tidak. Pada item yang pertama, X01% correlation atau R hitungnya dihasilkan 0,643, lebih besar dari R tabel 0,361, maka hasilnya valid. Lalu pada item yang kedua, X02% correlation atau R hitung dihasilkan 0,583, lebih besar dari R tabel 0,361, maka hasilnya valid. Pada item yang ketiga, X03% correlation atau R hitung dihasilkan 0,705, lebih besar dari R tabel 0,361, maka hasilnya valid. Pada item yang keempat, X04% correlationnya atau R hitung dihasilkan 0,690, lebih besar dari R tabel 0,361, maka hasilnya valid. Pada item yang kelima, X05% correlation atau R hitung dihasilkan 0,446, lebih besar dari R tabel 0,361, maka hasilnya valid. Dan pada item yang keenam, X06% correlation atau R hitung dihasilkan 0,690, lebih besar dari R tabel 0,361, maka hasilnya valid. Pada item yang ketujuh, X07% correlation atau R hitung dihasilkan 0,731, lebih besar dari R tabel 0,361. Pada item yang ke-8, X08% correlation atau R hitung dihasilkan 0,705, lebih besar dari R tabel 0,361, maka hasilnya valid. Pada item yang ke-9, X09% correlation atau R hitung dihasilkan 0,731, lebih besar dari R tabel 0,361, maka hasilnya valid. Dan pada item yang terakhir, item 10, X010% correlation atau R hitung dihasilkan 0,705, lebih besar dari R tabel 0,361, maka hasilnya valid. Selanjutnya saya akan mengambil keputusan dengan cara melihat nilai signifikansi. Saya akan cek satu persatu juga apakah valid atau tidak. Pada X01 signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya valid. Pada item X02 signifikannya 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya valid. Pada X03 signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya valid. Pada X04 signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya valid. Pada X05 signifikannya 0,013 lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya valid. Pada X06 signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya valid. Pada X07 signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya valid. Pada X08 signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya valid. Pada X09 signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya valid. Pada item X010 signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya valid. Maka dapat saya simpulkan bahwa pada variabel X kualitas pelayanan memiliki data yang valid atau sesuai baik dari segi perbandingan R hitung dengan R tabel ataupun dari segi signifikansinya. Nah, untuk menguji variabel Y kepuasan pelanggan, kalian bisa lakukan dengan cara yang sama dari awal sampai akhir hingga ditemukan apakah data tersebut valid atau tidak dari segi perbandingan atau dari signifikannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.